Salam sehat, selamat pagi dari Paris untuk Jakarta. Ya, dari Paris ya Pak ya. Pak, mungkin itu tadi gambaran situasi yang kita tahu ya, update informasi mungkin dari beberapa media. Yang saat ini terupdate seperti apa Pak kondisi dari aksi yang terjadi di Paris Pak? Yang ditayangkan tadi demo besar tanggal 18 Oktober yang lalu. Dan terakhir demo juga terjadi tanggal 21 di beberapa daerah, termasuk di Paris. Perkembangan terakhirnya jadi masih berlangsung terus negosiasi antara serikat buruh dengan para pimpinan perusahaan, khususnya dari Total Energy, menyangkut kenaikan gaji. Yang dituntut oleh para buruh adalah kenaikan 10%. Sejauh ini Total masih memberikan indikasi kesepakatan pada angka 7%. Selain itu juga sudah ada perkembangan bahwa dari sisi tunjangan yang dituntut oleh para buruh sebesar 2.000 euro per bulan sudah disepakati di angka 900 euro per bulan, ditambah tunjangan transportasi untuk setiap buruhnya antara 350 sampai 500 euro per bulan. Jadi yang masih pending adalah tuntutan kenaikan gaji antara 7 yang ditawarkan oleh Total dan 10 yang dituntut oleh para buruh. Oke, aksi demonstrasi ini Pak Dubes ini terjadi di hampir seluruhan kota atau hanya beberapa kota-kota industri saja atau kota-kota pusat industri yang memang banyak sekali para pekerjanya? Iya, ya, hanya di pusat-pusat industri yang terkait dengan BBM atau dikonsentrasi dari anggota dari serikat buruh yang besar di sini. Salah satu yang terbesar adalah CGT namanya. Ya. Di Paris sendiri yang besar, kalau boleh saya tambah, bukan di area KBRI, di kita istilahnya di area Paris 16. Kalau misalnya bisa digambarkan ya Pak Umar terkait mengenai kondisi dari warga di Prancis, begitu di beberapa kota di daerah di negara Prancis sendiri di tengah inflasi yang tinggi, seperti apa sih kondisinya? Waktu itu kita pernah menggambarkan London begitu ya dengan kesulitannya karena memang harganya melonjak, harga-harga beberapa kebutuhan melonjak tinggi. Nah saat ini sebenarnya di Prancis sendiri secara keseluruhan seperti apa kondisinya? Ya, memang di berbagai sektor masih terjadi tuntutan kenaikan gaji secara umum. Meskipun demikian atau meskipun pemerintah Prancis sendiri sudah mengambil beberapa keputusan untuk memberikan semacam tunjangan. Misalnya kenaikan tarif listrik tidak boleh lebih dari 4%. Demikian juga kenaikan dari sewa rumah, sewa apartemen, diberi plafon maksimumnya. Selain itu ada kepada perusahaan-perusahaan diberikan kebijakan untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan tunjangan sosial, dikompensasi oleh pemerintah supaya industri tetap berjalan normal. Juga BBM masih mendapat tunjangan yang sebelumnya 18 sen euro per liter, sekarang terakhir menjadi 10 sen euro per liter. Tapi masih ada subsidi pemerintah di situ kurang lebih. Tapi memang dinamika pergerakan harga dan ekonomi ini masih labil ya, masih fluid, sehingga potensi sekiranya misalnya akan ada lagi gerakan atau demo itu masih ada. Nah, kita bersyukur dalam kaitan ini sejauh pemantauan KBRI komunikasi dengan warga masyarakat Indonesia yang ada di Prancis khususnya dan juga di Paris secara khusus itu tidak ada yang terdampak. Meskipun terus kita pantau dan kita ingatkan untuk menjauhi daerah-daerah yang diketahui akan diadakan demonstrasi. Kalau dari sektor atau aktivitas ekonomi sehari-hari seperti apa? Apakah memang Iya, benar-benar ada beberapa iya. Yang banyak terdampak dan melakukan juga semacam protes
terhadap adanya demo tuh sektor terkait perhotelan dan restoran, kafe ya, karena mereka terdampak langsung, ada jalan-jalan yang terhambat, terkendala, transportasi terkendala, layanan terkendala, itu concern mereka, sehingga ada hotel-hotel atau persatuan asosiasi hotel yang mengklaim hampir 40% yang reservasi itu sudah membatalkan karena adanya gangguan stabilitas di Perancis. Namun demikian juga di sisi lain saya bisa sampaikan dampak itu tidak sampai atau belum sampai terlalu dalam, karena misalnya terakhir ada 20 perusahaan Indonesia yang mengikuti pameran produk-produk pangan di Paris selama 4 hari, Salon International d'Alimentation namanya, SIAL, itu alhamdulillah sukses. Ada sekitar 27.000 pengunjung di pameran SIAL itu. Juga ada pameran dari seorang pelukis Indonesia kontemporer sejak seminggu yang lalu dan akan berlangsung sebulan, dari Pak Eko ya, Eko Nugroho. Itu lancar dan saya sempat datang meninjau pamerannya, cukup ramai di galeri tempat beliau mengadakan pameran. Dan beberapa kegiatan lain masih berjalan normal. Jalan-jalan utama di Paris juga masih padat, bahkan sebagian di jam tertentu juga macet. Artinya kegiatan ekonomi maupun kegiatan masyarakat masih terlihat normal berjalan. Oke, apa yang mungkin menjadi tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi yang dilakukan gitu ya, khususnya dari pihak KBRI untuk menyikapi beberapa hal yang akan terjadi, karena kan kondisinya sekarang mungkin di tengah krisis ya yang terjadi di Prancis. Ya, mungkin ada hal-hal yang kemudian dilakukan oleh KBRI setidaknya untuk WNI yang ada di sana, atau seperti apa nih Pak Umar? Kalau untuk WNI kita tingkatkan intensitas komunikasi dengan kelompok-kelompok WNI ada di sini, dengan diaspora masyarakat kita yang sudah lama bermukim di sini khususnya, untuk terus berkomunikasi melalui terutama aplikasi-aplikasi media sosial. KBRI sendiri juga memonitor melalui pimpinan dari kelompok-kelompok masyarakat ini di berbagai kota yang ada di Perancis untuk saling update mengenai situasi keamanan masing-masing. Kalau untuk antisipasi katakanlah situasi emergensi, kita akan manfaatkan pengalaman waktu penanganan COVID. Jadi kita ada satgas yang siap dihidupkan kembali sekiranya ada masyarakat Indonesia, WNI yang memerlukan pertolongan, untuk bisa mengontak setiap saat hotline di KBRI, telepon, WhatsApp, Twitter dan lain-lainnya untuk bisa kita berikan bantuan jika diperlukan. Apa yang ingin disampaikan oleh warga Prancis atau warga yang berdemonstrasi ini sebenarnya titiknya tuh apa sih Pak Umar, yang mungkin bisa kita cermati ya atau Anda cermati? Dan memang apakah kondisi dari tekanan inflasi di sana sudah benar-benar melambungkan harga-harga sehingga memang ini sudah tidak ada cara lain sehingga ya demonstrasi dilakukan, Pak Umar? Memang kalau menurut pengamatan kami terutama memang di biaya hidup yang makin tinggi. Sehingga juga kalau kita lihat indikasi negosiasi mengenai kenaikan gaji ataupun upah ataupun tunjangan itu belum final. Dan masih ada pengumuman dari serikat-serikat buruh untuk berdemo lagi pada tanggal 27 Oktober dan tanggal 10 November. Artinya mereka sudah mendeklarasi kalau tidak dipenuhi tuntutannya seperti yang saya sampaikan tadi, itu mereka masih akan turun ke jalan. Jadi saya kira masih concernnya tetap di kenaikan biaya hidup akibat berbagai gejolak termasuk akibat dari konflik di Ukraina. Dari rangkaian demonstrasi yang dilakukan ini, pemerintah sudah mulai meresponkah atau sudah langsung menerapkan kebijakan yang urgent begitu untuk menanggulangi ini? Karena ini kan bentuknya seperti rangkaian demonstrasi ya, masih akan terus kalau seandainya belum
ditepati atau diikuti begitu keinginannya? Kalau dari pemerintah Perancis, himbauan-himbauannya, desakan-desakannya adalah menuntaskan negosiasi, bukan dengan melakukan demo. Karena demo tadi berdampak kepada kegiatan ekonomi khususnya pada masyarakat. Jadi pemerintah terus mendesak untuk segera menuntaskan negosiasi tentang kenaikan gaji. Selain itu juga untuk mengatasi kelangkaan BBM, pemerintah juga sudah melakukan rekuisisi. Jadi di beberapa kilang yang tidak pekerjanya tidak mau masuk, masih mogok, pemerintah masuk dengan membawa tenaga-tenaga yang bisa mengoperasikan. Ada 2 kilang di mana pemerintah sudah melakukan rekuisisi sehingga menambah suplai BBM untuk beberapa kota penting termasuk di Paris. Oke, sampai dengan saat ini nih, apakah kondisi mungkin sedikit belum dikatakan chaos ya, mungkin agak sedikit ada kondisi yang tidak mengenakan ya di Prancis ini cukup berdampak atau tidak sih Pak Umar terhadap peluang dagang atau investasi hingga aktivitas bisnis tersendiri begitu dengan Indonesia? Insya Allah tidak ada, dari pengamatan kami tidak ada, dari beberapa kegiatan rencana jadwal yang penting dalam bidang ekonomi masih on. Misalnya Presiden Macron masih tetap terjadwal untuk hadir di KTT G20 tanggal 15-16 November nanti di Bali. Kemudian juga sudah terjadwal Apindonya Perancis, MEDEF, itu akan berkunjung ke Indonesia juga pasca KTT G20. Lalu beberapa perusahaan supplier atau produsen alutsista tanggal 4 dan 8 November akan hadir juga di pameran persenjataan di Indonesia, Indo Defense di Jakarta. Beberapa contoh tadi menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi bilateral, perdagangan maupun investasi masih berjalan normal, tidak terganggu oleh berbagai demo maupun situasi yang muncul di Prancis ini. Baik, untuk trafik kunjungan Pak Umar ya, artinya mungkin teman-teman WNI sekarang di Indonesia sudah ada yang punya plan, berencana untuk traveling ke Prancis begitu atau ke Paris atau beberapa negara di Prancis. Ada warning khusus kah begitu ya, mengingat memang ada kondisi tension atau ketegangan di beberapa tempat, atau apa mungkin syarat yang harus dipegang begitu ya untuk teman-teman agar bisa tetap aman melakukan aktivitas, baik aktivitas bisnis maupun aktivitas leisure ya, atau untuk traveling, seperti apa Pak Umar? Baik, jadi kepada seluruh warga Indonesia yang tinggal di Perancis maupun warga Indonesia yang berkunjung ke Perancis, kami himbau untuk mencatat nomor hotline KBRI Paris sekiranya memerlukan bantuan, dan juga terus mengikuti berita untuk bisa menghindari lokasi-lokasi yang diumumkan akan diadakan satu demonstrasi. Yang paling penting, tolong catat nomor hotline KBRI, Bapak Ibu sekalian, teman-teman kalau mendarat di Perancis akan mendapat informasi nomor hotline-nya KBRI, yaitu +33 6 21 12 2109. Hotline KBRI +33 6 21 12 2109 yang akan standby 24 jam bagi warga negara Indonesia yang memerlukan bantuan. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Muhammad Umar, Duta Besar Indonesia untuk Prancis. Salam sehat, salam hangat juga untuk teman-teman warga negara Indonesia di Prancis. Tetap jaga kesehatan dan juga tetap dalam kondisi aman. Sehat-sehat terus Pak Umar, selamat sore waktu Jakarta. Salam sehat semua untuk segenap jajaran CNBC dan seluruh warga Indonesia di tanah air. Terima kasih.